Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini kami akan membuat suatu praktek baik terkait dari coaching supervisi akademik. Perkenalkan, pada saat ini oleh rekan sejawat saya, yaitu monggo Pak, perkenalkan. Nama saya Muhammad Baidowi, guru pendidikan agama Islam di SMK NU Lamongan. Terima kasih Pak, mohon maaf untuk hari ini ada waktu untuk kita bisa melakukan pra-observasi. Iya, monggo bisa. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo bertanya. Ya, nanti pada kesempatan ini kita sharing saja ya Pak ya, kita saling berbincang untuk bisa menemukan hal yang positif terkait untuk peningkatan kompetensi kita sebagai guru ya Pak ya. Kegiatan supervisi ini itu terdiri dari 3 tahap Bapak, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kita melakukan kegiatan pra-observasi untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dari Bapak dalam pembelajaran besok pada saat saya melakukan observasi dalam pembelajaran di kelas. Tujuan kita melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat adalah untuk menggali kompetensi dari pembelajaran kita sebagai guru. Nah, nanti bukan saya yang paling bisa, bukan, tetapi kita belajar bersama. Jadi kita bisa saling menggali kompetensi kita, saling melengkapi, saling berbagi, seperti itu Bapak. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, untuk besok insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah tentang iman kepada qadha dan qadar. Jadi kalau hal-hal yang perlu disiapkan tentunya ya seperti biasanya Bu ya, kita menyiapkan media pembelajaran seperti PowerPoint, kemudian kita juga menyiapkan sumber belajar, buku, dan lain sebagainya. Tentunya juga kita menyiapkan mental anak-anak supaya ketika pembelajaran itu nanti anak-anak sudah siap, dan juga kita tentunya tahu bagaimana karakter anak-anak tersebut, apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu bisa menerimanya dengan baik. Mungkin gitu ya. Jadi sekarang ini Bapak sudah menyiapkan semuanya yang terkait dengan pembelajaran besok ya Pak ya, mulai dari SPP-nya ya Pak ya, sudah, kemudian media pembelajarannya, kemudian sumber belajarnya, dan juga termasuk dengan melakukan kesiapan mental atau kesiapan anak-anak dalam pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin capai dari materi tadi? Untuk tujuan, karena di RPP yang saya susun itu pertemuan awal, maka tujuannya saya mengambil beberapa tujuan dari materi atau cakupan materi tersebut. Yang pertama yaitu melalui telah materi dan diskusi itu siswa mampu menunjukkan keyakinannya dulu terhadap qadha dan qadar. Baru setelah itu melalui telah materi dan diskusi kelompok, nanti siswa diharapkan mampu menunjukkan sikapnya. Nah, sikapnya di sini adalah sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian setelah mempelajari sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal, kemudian diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian dari iman kepada qadha dan qadar dengan baik. Itu gitu ya Pak ya. Awal pembelajaran. Sekali untuk tujuannya ya Pak ya, pas sesuai dengan materi yang ada ya Pak ya. Untuk strategi pembelajarannya besok Bapak memakai apa? Untuk strategi pembelajaran yang pertama seperti yang di tujuan tadi, kita lebih menekankan kepada diskusi kelompok. Jadi kita lebih kepada student center gitu ya. Jadi nggak hanya guru yang berbicara, tapi lebih diutamakan anak-anak supaya anak-anak ini nanti mampu
untuk berkomunikasi tentang materi yang disampaikan. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi media apa Bapak yang dipakai Untuk tadi? media kita menggunakan PowerPoint atau visual ya. Kemudian juga ada media yang lain seperti lembar kerja, kemudian internet, buku dan lain sebagainya. Ya, berarti sumber belajarnya tidak hanya Betul, buku ya Pak ya, betul. tapi juga bisa melalui literasi digital Pak ya. Betul. Ya. Pembelajaran dengan materi kodok dan kodar tadi Pak, rencana pengembangan diri Bapak apa? Saya ingin menekankan kepada pendekatan saintifik yang tujuannya untuk bisa mengkomunikasikan. Jadi nggak hanya anak-anak ini memahami dan bertanya, tapi juga nanti anak-anak mampu gimana menguraikan materi-materi yang disampaikan itu. Jadi anak-anak lebih interaktif gitu ya, lebih komunikatif dan lebih aktif tentunya dalam sebuah materi yang disampaikan. Jadi Bapak mengharapkan aktivitas pengembangan itu terkait dengan keaktifan siswa dalam berkomunikasi ya Pak ya. Nah, tujuannya karena memang berharap setelah nanti ini dalam pembelajaran itu anak-anak akan lebih komunikatif, lebih aktif dan juga lebih berani mungkin ya Pak di dalam mengeluarkan pendapatnya juga ya. Terus ukuran keberhasilan menurut Bapak apa? Kalau diajak diskusi itu lebih semangat gitu ya, daripada secara aktif bisa interaksi dengan teman-temannya dengan materi-materi yang terkait. Selain dalam pengembangan keaktifan komunikatif siswa, apakah ada lagi yang ingin Bapak kembangkan? Sebenarnya ini kan era digital ya, jadi lebih kita tekankan kepada sebuah hasil yang bisa terlihat. Misalnya anak-anak ini kan kalau sekarang ini kan zamannya Canva, zamannya bikin konten dan lain sebagainya. Dari hasil diskusi-diskusi itu nanti harapan kedepannya ya anak-anak lebih berkreatif dalam urusan digital. Mungkin nanti hasil dari diskusinya kita masukkan, kita edit di Canva atau dibuat konten yang nantinya bisa diupload ke media sosial masing-masing, sehingga tugasnya ini benar-benar terarah ke kehidupan sehari-hari mereka. Jadi lebih aktif nggak hanya di kelas tapi juga di kehidupan sehari-hari. Selain bisa untuk dirinya, bisa juga untuk orang lain ya Pak. Kalau dibuat konten itu kan bisa dilihat, bisa dibaca ataupun bisa dipelajari oleh pihak lain ya Pak ya. Bagus sekali Pak itu ya, suatu strategi yang bagus yang Bapak terapkan. Alhamdulillah, meskipun belum saya observasi, saya sudah bisa membayangkan bagaimana proses pembelajaran Bapak besok di kelas ya. Saya semakin ingin segera melihat bagaimana Bapak di dalam pembelajaran besok di kelas ya. Karena dengan perbincangan kita, saya bisa melihat bahwa Bapak sudah benar-benar siap mempersiapkan mulai dari RPP, strategi pembelajarannya, kemudian media sumbernya. Bahkan Bapak juga menggunakan pembelajaran diferensiasi. Terus satu lagi Pak, untuk kompetensi sosial emosional, apakah Bapak juga menerapkannya di dalam pembelajaran? Untuk materi, karena materi ini tentang pendidikan agama Islam, anak-anak lebih ke ini Bu ya, ke murojaah. Biasanya saya gitu ya. Ya ada sedikit ice breaking untuk penyemangat di awal-awal, biasanya di pembukaan biasanya saya ajak murojaah surat pendek atau ayat-ayat yang lain yang ada kaitannya dengan materi kita. Dengan murojaah itu bisa juga meningkatkan kompetensi emosional siswa ya Pak ya. Anak bisa lebih tenang gitu ya Pak ya. Lebih terkondisi. Lebih terkondisikan. Bagus sekali Pak. Iya. Bagus sekali. Saya sangat sependapat. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pada saat observasi itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan bahkan sampai pasca supervisi akademik besok. Dan
kita bersama-sama bisa saling berbagi, saling mengisi, juga menggali potensi kita masing-masing ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap saya ya. Demikian dari kegiatan pra-observasi kita, dan kita lanjutkan untuk besok observasi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh kedua kelas kita, yaitu Mas Afid, silakan maju dan dipimpin doanya. Terima kasih. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Biar tambah semangat lagi, coba tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Anak-anak ini kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya, baik, saya tulis dahulu. Aminur, Ainur, Ajeng, Kaliani, Amanda, Aulia, Dea, Diki, Evi, Farida, Frida, Linda, Kaisal, Dari, Mas Yo. Ini kemana dari ini? Sakit atau ada acara? Ada keterangan ya. Kemudian Ferdi, Arasid, ada keterangan juga. Evidence anak. Kemudian pelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong disiapkan kembali untuk mejanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dilakukan kembali meja atau kursinya. Oke, untuk materi kita pada minggu yang lalu masih ingat ya? Kemarin kita membahas tentang materi bersyukur. Bagaimana kita bersyukur terhadap Tuhan yang menciptakan kita, juga berterima kasih kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Nah, untuk pelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang iman kepada kodok dan qadar. Kira-kira sudah pernah ya mengikuti di kelas SMP atau MTS. Kira-kira sudah pernah anak-anak untuk mau belajar tentang iman kepada kodok dan qadar. Untuk kodok dan qadar ini nanti ada beberapa materi
namun nanti tidak semua dari kita bahas pada hari ini, karena kita akan ada pertemuan pada minggu berikutnya. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu untuk bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal sebagai implementasi dari beriman kepada Allah dan Qadar. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada Allah dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Saya kira itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasanya kita akan bertadarus atau membaca surat-surat pendek. Untuk surat hari ini yang akan dibaca adalah surat apa? Al-Qari'ah. Silakan kita baca terlebih dahulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Sudah mulai bagus. Shadaqallahul Azim. Baik, bagus sekali bacaannya untuk surat Al-Qari'ah. Kita semua. Baik, untuk selanjutnya di depan kalian sudah ada slide yang yang ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Untuk kelompok 1 nanti akan mengomentari gambar yang nomor 1, kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 4. Karena itu silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok mengomentari tentang gambar yang ada di slide tersebut yang sesuai dengan tema pelajaran kita pada hari ini. Langsung saja, nomor 1 silakan dikomentari oleh kelompok 1. Silakan berdiri yang mewakili. Silakan Mas Habib. Ya, silakan Mas Habib untuk berdiri mewakili kelompok 1. Gambar tentang malas bekerja dan menulis. Kira-kira ada kaitannya enggak dengan pelajaran kita? Ada, apa itu? Karena dia tidak mau merubah takdirnya dan hanya bermalas-malasan, sehingga dia memilih untuk menulis. Oke, baik, bagus sekali jawabannya tadi. Kemudian untuk nomor 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan diwakili oleh siapa? Mbak Iva, silakan. Nomor 2 itu tentang apa? Perbedaan bangunan kaya dan miskin. Ada kaitannya dengan materi kita. Apa itu? Karena nasib seseorang ditentukan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Terus nanti jawabannya nomor 2. Selanjutnya kelompok
Kelompok 3, silakan sesuai dengan gambarnya. Kira-kira siapa? Ajeng. Oke, silakan Ajeng. Itu tentang apa? Bekerja keras upaya mengubah takdir. Kira-kira hubungannya apa dengan materi kodok? Bagus, karena takdir itu bisa berubah sesuai usaha masing-masing. Kalau bekerja keras, nanti tentunya hasilnya juga lebih baik. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 juga ini siapa? Mas Faisal. Oke, Mas Faisal, ini gambar tentang apa? Muslim terkaya di dunia. Baik, ada hubungannya apa dengan materi kita? Karena dia mau berusaha mutlak, dia mau berusaha mengubah nasibnya menjadi kaya. Karena dia mau berusaha mengubah nasibnya sehingga menjadi orang kaya atau terkaya. Di mana itu? Di dunia. Betul sekali jawabannya Mas Faisal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang kodok dan qadar. Sebelumnya kalian kan sudah pernah belajar tentang apa itu kodok dan qadar. Kira-kira dalam benak atau bayangan kalian kodok dan qadar itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Yang dalam pikiran sampean sendiri, kira-kira kodok dan qadar itu apa? Kan? Kelompok 2 mungkin mau menjawab. Kira-kira kodok dan qadar itu apa? Oke, bisa jawab yang lain mungkin kelompok 1. Nah, Mas Hafid, silakan. Mas Hafid ini sangat aktif, makanya pantas jadi ketua kelas. Silakan Mas Hafid, kira-kira kodok dan qadar itu apa? Bagus sekali, ketetapan Allah sejak zaman Azali. Tentang Mas Hafid. Dari jawabannya, jadi kodok dan qadar itu menurut ulama itu ada yang mengatakan sama antara kodok dan qadar, ada yang berpendapat berbeda. Kodok itu sendiri ada artinya, qadar juga ada artinya. Namun lebih banyak yang mengatakan kodok dan qadar itu memiliki arti yang berbeda. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mas Afin tadi itu sudah benar, karena ketetapan Allah sejak zaman Azali sudah ada ketetapan. Itu masih tentang pengertian kodoknya saja. Sekali Mas. Jadi kalau diartikan secara bahasa, kodok itu artinya apa? Menentukan atau memutuskan. Sampai itu diberikan pilihan untuk menentukan nasib kalian yang akan datang. Tidak ada ceritanya orang yang berbalas-balasan suatu saat akan meraih kesuksesan. Kecil kemungkinannya kecil. Itu namanya kodok dan kodok. Sementara qadar menurut bahasa artinya adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Nah, menurut istilah kodok tadi sama yang dijelaskan oleh Mas Afif, segala ketentuan Allah sejak zaman Azali, zaman sebelum kita diciptakan. Masih berupa apa? Ruh atau belum menjadi jasad, masih berupa ruh yang dihidupkan di dalam kandungan ibu. Itu sudah ditentukan apa? Takdir atau nasibnya. Kemudian qadar, menurut istilah itu ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi kalau diperjelas lagi, kalau qadar itu ketetapannya sebelum kita diciptakan. Kalau qadar itu
di dunia di apa istilahnya implementasi pelaksanaan dari ketetapan Allah. Nah, nanti sesuai gambar itu ada orang yang miskin, ada orang yang kaya. Apakah kita ditakdirkan miskin? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah kita ditakdirkan kaya? Kita tidak tahu. Tapi setiap yang ada di bumi itu memiliki apa? Tanda. Tapi tanda. Pohon itu katakan buahnya sudah apa istilahnya matang, itu pasti ada tandanya. Tentunya tandanya apa? Warnanya bisa berubah kuning atau baunya lebih harum. Sama halnya juga manusia, ada tanda-tandanya. Orang ini di kemudian hari akan mendapatkan kesuksesan. Tandanya apa? Minimal anaknya rajin. Itu adalah apa? Tanda bahwa orang tersebut di kemudian hari sukses sesuai yang menjadi takdirnya atau nasib. Nah, kemudian qada dan qadar ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, juga ada di dalam hadis Nabi. Nah, ini ada beberapa sebagian yang saya ambil, yaitu dari Al-Qur'an pada surat Al-Nahl ayat 22. Tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi di Al-Quran itu sudah ada penjelasan mengenai ketetapan Allah dan kemudian juga ada dalil yang berasal dari hadis Rasulullah, yaitu yang isinya tentang penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dalam waktu 40 hari ke 40 hari berikutnya sampai berbentuk sebuah janin. Di 40 hari pertama itu masih di dalam perutnya ibu itu berupa nutfah itu masih berupa zat-zat dari orang tuanya, pembuahan dari orang tuanya itu sudah diberikan selama 40 hari, masih belum berupa janin. Kemudian untuk 40 hari berikutnya jadi segumpal darah. Kemudian 40 hari selanjutnya menjadi segumpal daging. Kadang-kadang orang 4 bulanan itu karena sudah terbentuk janinnya, makanya bisa mati. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya. Jadi berapa hari itu? 120 hari, berapa bulan? Kira-kira 4 bulan. 4 bulan itu baru ada ruh, bisa bergerak. Di situ ditentukan 4 ketentuan. Yang pertama ada rezekinya, kemudian ajalnya, kemudian amal perbuatannya, kemudian ada kehidupannya di sengsara atau menurut hadis Nabi tentang tentang qada dan ini yang selanjutnya kira-kira sudah pernah dengar apa belum? Macam-macam takdir. Ada takdir itu yang mu'alaq, ada yang takdir itu yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Contohnya yang nggak bisa diubah. Kalau mu'alaq itu kan takdir yang bisa diubah, tergantung dari ikhtiar. Mu'alaq, ini sampean rajin ya insya Allah. Kita kalau sampean nanti disiplin ya insya Allah jadi orang yang kalau yang mubrom itu sudah tidak bisa diubah karena sudah ketetapan pasti. Tapi
Tapi kadang manusia masih bisa dengan berbagai cara mengubah, contohnya kayak seperti Islami. Terus zaman sekarang bisa diubah, padahal itu takdir blok yang nggak akan bisa diubah. Ada juga yang namanya apa? Kulit hitam, kulit putih, dan lain sebagainya. Maka sipit itu tidak bisa diubah karena itu masuk kategori takdir. Jadi takdir ada berapa? Dua. Apa saja? Kira-kira Mas Faisal? Takdir mualaf dan takdir. Oke. Selanjutnya di dalam qada dan qadar ini nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sikap optimis. Jadi orang itu optimis, dia pasti akan bisa berubah keadaannya. Optimis itu bisa dikatakan rajin, jadi takdirnya akan bisa terbangun dengan lebih baik kalau kita punya sikap optimis. Kemudian yang kedua itu adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam bahasa lain adalah usaha. Yang pertama optimis, yang kedua ikhtiar, usaha dulu. Kemudian yang ketiga adalah doa. Dan yang terakhir baru yang namanya tawakal. Tawakal itu apa? Berserah diri. Ini nggak bisa dibola balik, harus sesuai dengan urutan. Pak yang pertama tadi apa? Optimis. Harus semangat. Yang kedua adalah ya usaha. Bagaimana caranya kita bisa menuju menjadi anak yang ranking 1? Siangnya yaitu rajin belajar. Tanpa itu bisa. Setelah rajin belajar kita apa? Berdoa. Ya tentunya dulu ujian nasional, anak sudah ada les, kemudian sebenarnya berdoa. Nah yang terakhir yang nggak kalah pentingnya setelah kita lakukan tiga itu adalah berserah diri atau bertawakal kepada Allah. Karena yang menentukan sebenarnya adalah Allah. Nanti nggak berusaha sama sekali, tidak melakukan langkah-langkah itu, apa bisa merubah? Tidak bisa, kecil sekali kemungkinannya. Nggak mungkin kalau sampai nggak datang ke sekolah, nggak mungkin dapat ilmu. Pasti harus ada yang namanya usaha. Sebelum usaha harus optimis bisa, optimis dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya dengan Jadi untuk selanjutnya silakan yang sesuai dengan pokoknya masing-masing kalian diskusikan sesuai dengan lembar kerja yang telah saya bagikan. Oke, silakan saya beri waktu 30 menit untuk mencari dan membuat laporan tentang lembar kerja yang telah kalian pegang masing-masing. Artinya laporan tersebut nanti dipresentasikan di depan tiap kelompok. Silakan diskusikan untuk masing-masing kelompok. Baik, sudah selesai ya waktunya. Silakan dari 1, 2, 3, 4 ya langsung ya, urut ya. Silakan nomor 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2. Waholakom mulai sama dalam yang artinya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran ibadat dan sesuatu. Yang merupakan salah Islami yang juga sangat menyalahi sebuah zaman karena Allah telah menetapkan takdir itu pasti ada hikmah di baliknya. Kalau misalkan botol 1,5 liter diisi 2 liter pasti nanti berubah, pasti nanti akan ada di prosesnya. Lebih cukup. Oke, terima kasih untuk nomor 1 di close untuk nomor 1 kembali akan kembali. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ahzab ayat 38. Oke, untuk orang yang membaca sekali, silakan komentari bagaimana Oke, bagus sekali presentasinya. Terima kasih. Sekarang untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik untuk komentarnya kasih ulang untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Yang terakhir kelompok 4, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Al-Quran tentang konten-konten terdapat dalam surat Al-Quran ayat 2 ini berbunyi Wakolak kaulah sayyidin maka bicara yang artinya dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan cara berartinya. Terus untuk yang kedua, Menurut saya operasi seperti ini mengandung sejumlah kandungan dari segi kesehatan, kejiwaan maupun sosial. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan adanya kemudaratan maupun tindakan yang menimbulkan mudarat. Di antara mudaratnya dari sisi kesehatan adalah terjadinya perubahan susunan dan fungsi organ tubuh yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan organ asam dalam tubuhnya. sekali kelompok 4 sangat detail sekali penjelasannya.
Terima kasih untuk kelompok. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki lagi, tentunya khususnya bagi kelompok yang masih malu-malu atau tidak percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan evaluasi tentang materi kita pada hari ini. Untuk evaluasi ini nanti sudah saya share ke grup kalian, yaitu mengerjakan soal yang sudah ada di link yang ada di HP kalian. Silakan dikerjakan soal tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Silakan buka HP-nya. Karena waktunya sudah habis, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulan materi, silakan ada yang mewakili dari kalian maju untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan siapa yang mewakili? Oke, silakan maju. Silakan yang lainnya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini saya ingin menyimpulkan bahwa manusia memiliki takdirnya masing-masing. Namun takdir itu bisa dirubah sesuai dengan usaha yang dilakukan. Oke, terima kasih, bagus sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari materi tentang kota dan kota, kira-kira apa yang kalian rasakan atau apa ada perbedaan setelah kalian mempelajari materi tersebut? Ada apa kira-kira? Setelah mempelajari kota dan kota ini, apa yang membuat apa yang ada perubahan apa dalam diri kalian? Oke, kita bisa tahu takdir itu bisa diubah. Apalagi kira-kira kelompok yang lain? Di kelompok 4 berarti takdir itu masih bisa diubah. Tentunya sesuai dengan temanya, bahwa dalam mempelajari kota ini nanti ada kaitannya dengan apa? Semangat bekerja. Karena temanya seperti itu, otomatis sebagai manusia yang mengerti tentang ketentuan-ketentuan Allah, maka dalam kehidupan kita harus selalu optimis, semangat untuk mengubah dan bekerja dan bisa mengubah nasib kita lebih baik lagi. Semoga bermanfaat kedepannya untuk materi kita tentang kodok dan kodar. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang hikmah iman kepada kodok dan kodar. Karena evaluasinya tadi sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua, mari kita tutup dengan membaca doa ibadah. Seperti biasanya akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakili. Silakan dipimpin ke depan. Doa mulai. Terima kasih, materi kita pada hari ini sudah selesai. Dan dari saya apabila dalam memberikan materi ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan pra-observasi dan observasi. Saya tetap ditemani oleh rekan saya, Bapak Baidowi. Bagaimana Bapak untuk hari ini? Kita ada waktu. Insya Allah ada Masih. waktu sedikit. Ya, mari kita berbincang untuk merefleksikan hasil dari observasi pembelajaran kemarin ya. Bagaimana perasaan Pak Baidowi setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Untuk yang pertama mungkin ya karena ini di observasi Bu ya, mungkin pertama ya agak gugup gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah setelah melaksanakan itu semua kok saya jadi lebih senang, lebih semangat karena proses pembelajaran itu observasi yang dijalankan itu berjalan lancar gitu ya, sesuai dengan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dari saya juga waktu observasi dengan di dalam kelas kemarin juga sudah evaluasi ya, juga melihat dari perencanaan di RPP, kemudian apa yang panjenengan jelaskan pada saat pra-observasi kemarin sudah sangat sesuai dengan praktek saat pembelajaran. Ya. Alhamdulillah karena sebelum kita melaksanakan itu karena saya sudah punya mungkin rencana atau RPP jadi berjalan sesuai dengan yang diharapkan mulai dari pendahuluan seperti mungkin salam, terus ada sedikit ice breaking untuk anak-anak biar lebih semangat lagi, kemudian ada motivasi untuk anak-anak sesuai dengan tema yang akan dibahas, kemudian juga ada presensi, terus kemudian ada persepsi atau materi-materi yang telah kita lalui sebelumnya, kemudian saya juga sudah menjelaskan cakupan materi Bu ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya itu ada tujuan pembelajaran supaya lebih terarah gitu Bu ya. Dan karena saya juga pendidikan agama Islam, jadi saya juga menanamkan karakter-karakter, tentunya karakter yang religius seperti tadarus. Kemarin saya ambil surat Al-Qari'ah juga sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk kegiatan inti, alhamdulillah juga sudah berjalan dengan cukup baik. Seperti halnya siswa yang kemarin itu kan kita mengumpulkan informasi tentang materi yang dibahas, kemudian juga saya memberikan komentar kepada anak-anak saat anak-anak bisa atau saya berikan pertanyaan, saya juga memberikan komentar atau feedback gitu ya. Kemudian juga saya memberikan sebelum materi kita jalankan, saya juga memberikan sedikit materi untuk wawasan dan penguatan anak-anak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, siswa mampu untuk menganalisis gitu ya materi yang terkait, dan juga siswa di situ kemarin saya ajarkan untuk diskusi, gimana supaya anak-anak itu bisa diskusi, dan tidak kalah pentingnya setelah diskusi itu dipresentasikan. Kemudian ada laporan tertulis dan juga laporan secara lisan. Kemudian untuk penutup ya alhamdulillah juga ada evaluasi untuk anak-anak, juga ada refleksi untuk anak-anak supaya saya juga tahu bagaimana anak-anak dalam kegiatan pembelajaran tersebut sudah mengena atau belum. Kemudian juga saya juga merencanakan kegiatan-kegiatan berikutnya, dan tidak lupa juga saya tutup dengan doa. Bagus sekali Pak, luar biasa. Kemarin saya juga pada saat melakukan observasi pembelajaran di kelas panjenengan, mulai dari kegiatan pendahuluan sudah sangat sistematis ya, sudah sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan dengan RPP Bapak. Kemudian di kegiatan inti pun Bapak sudah melakukan beberapa hal yang penting di dalam kegiatan inti, mulai dari penguatan, kemudian membuat motivasi anak-anak itu tumbuh sehingga anak-anak bisa aktif kemarin melalui forum diskusinya ya, walaupun masih ada beberapa yang itu ya Pak ya, malu-malu gitu ya Pak ya. Iya.
Ya, kemudian anak-anak juga mempresentasikan hasil diskusinya, dan tampak sekali di dalam pembelajaran panjenengan anak-anak itu merasa senang, enjoy dan nyaman ketika belajar. Nah, itu memang perlu untuk terus dikembangkan, itu ditingkatkan, Pak. Ya, jadi kita memang harus membuat anak itu merasakan nyaman, senang dalam pembelajaran sehingga materinya bisa mereka pahami, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Itu. Dan terakhir kegiatan penutup pun panjenengan sudah melakukan semuanya, mulai dari memberikan evaluasi, kemudian anak diajak untuk menyimpulkan materi ya, kemudian di situ merefleksi juga apa yang dirasakan, apa yang telah diketahui sebelum dan sesudah mendapatkan materi, dan juga ditutup dengan doa. Nah, intinya dari pembelajaran panjenengan itu sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ya, kira-kira rencana tindak lanjut panjenengan apa Pak setelah pembelajaran ini? Untuk rencana tindak lanjut sama halnya yang dengan sebelum kita observasi, yang pertama yaitu dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu, tentunya yang pertama saya lebih berpihak kepada murid sesuai dengan arahan panjenengan Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kemudian menurut minat kesiapan belajar mereka, kemudian juga profil belajar mereka. Selanjutnya juga saya akan lebih konsisten gitu Bu ya, untuk menerapkan metode pembelajaran diferensiasi dengan implementasi KSE, kompetensi sosial emosional di dalamnya. Dan tentunya juga mungkin diskusinya menurut Ibu masih sedikit malu-malu, mungkin bisa ditindaklanjuti berikutnya lebih aktif lagi ya lah. Lebih sering mungkin latihan anak yang canggung gitu Pak ya. Masih canggung. Mengeluarkan pendapatnya, idenya itu tampak masih kadang-kadang ada beberapa siswa yang canggung, takut ya. Tapi sudah luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan di dalam pembelajaran kemarin itu ya. Mudah-mudahan kita berikutnya ke depan bisa semakin lebih baik lagi. Amin. Ya Pak ya, di dalam pembelajaran sehingga kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan. Amin. Demikian Pak, kegiatan pasca observasi kelas kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama, kita sharing bersama, kita refleksikan bersama ini membawa dampak positif buat kita dan juga buat murid-murid dan sekolah. Amin. Terima kasih. Demikian tadi serangkaian kegiatan mulai dari pra observasi dan juga pasca observasi yang sudah kami lakukan berdua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini memberikan manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Saya akhiri, kami mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.